Hai semuanya, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Erekap. Pada episode kali ini, Mimin akan mencoba menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film yang menceritakan awal mula menyebarnya virus zombie di muka bumi ini. Film ini berjudul Resident Evil yang rilis pada tahun 2002 lalu. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, dibintangi oleh Mila Jovovich, Michael Rodriguez, Eric Mebius, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diceritakan pada awal abad 21, sebuah perusahaan yang bernama Umbrella Corporation adalah perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat. Hampir semua warga Amerika menggunakan produk mereka. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi komputer, produk medis, dan kesehatan. Satu hal yang pasti, orang yang tidak sadar bahwa perusahaan ini justru mengeruk keuntungan terbesarnya dari eksperimen genetik dan rekayasa virus untuk kepentingan militer. Di dalam sebuah laboratorium, terlihat seseorang sedang mengambil sampel cairan berwarna biru dan hijau. Orang itu memasukkannya ke dalam koper khusus. Lalu dia memasukkan koper itu ke dalam sebuah tas dan melempar satu botol cairan berwarna biru hingga pecah berceceran di lantai. Pria itu lalu bergegas pergi. Uap dari cairan itu dengan cepat memasuki saluran udara dan menyebar ke segala penjuru gedung. Di luar lab, seseorang dengan tergesa-gesa pergi hingga menyenggol salah satu pegawai Umbrella Corporation. Para pekerja di sana tidak menyadari bahaya yang akan mereka hadapi. Sebuah komputer artificial intelligence dengan dibantu CCTV mendeteksi sebuah botol berisi cairan berwarna biru yang tercecer di lantai. Komputer itu langsung tahu kalau itu virus yang tersebar melalui lubang ventilasi udara. Karena hal tersebut, komputer langsung melakukan lockdown ke seluruh gedung. Pintu dikunci otomatis, air disemprotkan ke ruang laboratorium, lift tiba-tiba berhenti. Semua karyawan Umbrella Corporation tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berusaha untuk keluar namun semua sia-sia karena komputer sudah mengunci seluruh gedung. Bahkan satu lift terlihat jatuh dan hancur menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Di ruangan lain, sebuah gas mematikan disemprotkan dan menewaskan semua pegawai yang ada di sana. Di tempat lain, seorang wanita mencoba keluar dari lift tersebut, namun usahanya sia-sia karena ia malah terjepit di pintu lift itu. Tiba-tiba saja lift kembali bergerak ke bawah dan berhenti. Dan tak lama kemudian, lift tersebut kembali bergerak ke atas dan menewaskan wanita tersebut. Di tempat lain, seseorang wanita terbangun dari pingsannya. Wanita itu bernama Alice. Secara aneh, Alice tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak ingat apapun. Alice pun bergegas keluar dari kamar mandi. Alice bingung melihat sekeliling karena ingatannya terganggu. Disangka, Alice terkejut melihat laci kamarnya berisi aneka senjata api. Alice kemudian kembali berjalan keluar dari kamar. Di sana, ia melihat foto pengantin dirinya dengan seorang pria. Namun Alice belum bisa mengingatnya. Alice pun kemudian berjalan keluar dari villa. Tiba-tiba terdengar suara helikopter mendarat di sana. Dan seorang pria menarik Alice dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, beberapa pasukan bersenjata masuk ke dalam villa melalui jendela. Dan pasukan itu memborgol pria yang bersama Alice. Pria itu mengaku seorang polisi yang sedang bertugas. Tapi mereka tidak menahan Alice. Pasukan tersebut menyebut kalau Alice itu merupakan bagian dari mereka. Mereka juga menyebut kalau Alice masih terpengaruh pertahanan sistem otomatis. Makanya Alice tak ingat apapun. Pasukan itu dipimpin oleh James. Pasukan itu lalu membawa Alice dan Matt ke ruangan khusus yang ada di villa tersebut. Ternyata di sana ada stasiun kereta bawah tanah rahasia. Mereka pun masuk ke dalam stasiun tersebut. Salah satu anggota dari pasukan mereka yang bernama Ryan mencoba memperbaiki kabel yang copot yang menyebabkan kereta tidak dapat beroperasi. Tiba-tiba Ryan merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Setelah kereta mulai menyala kembali, mereka pun bersiap-siap dan kereta pun mulai berjalan. Terlihat salah satu anggota dari mereka kesusahan membuka pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba ada seseorang pria yang jatuh pingsan tepat setelah pintu tersebut terbuka. Alice pun kembali ingat bahwa itu adalah sosok laki-laki yang pernah ada di dalam pernikahannya. Alice pun mengecek cincin yang ada di jari manisnya. Setelah diperiksa, di cincin tersebut tertulis properti milik Umbrella Corporation. Setelah pria itu siuman, ternyata pria itu juga lupa ingatan sama seperti Alice. Pria itu bernama Spence. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu tempat. Mereka keluar dengan membawa peralatan. Pergerakan mereka ternyata sudah diawasi CCTV pengaman milik Umbrella Corporation. James menjelaskan bahwa Alice dan Spence adalah sama-sama pasukan mata-mata milik Umbrella Corporation. Pernikahan mereka adalah pernikahan palsu, karena mereka berdua ditugaskan menjaga villa yang merupakan pintu masuk menuju The Hive. The Hive adalah ruangan bawah tanah rahasia milik Umbrella Corporation, tepat di bawah kota Ragon City. The Hive sangatlah besar, menampung 500-an pekerja Umbrella Corporation, yang bertugas melakukan rekayasa genetika yang sangat dirahasiakan.
Beberapa saat lalu, terjadi sesuatu yang aneh dalam The Hive, hingga membuat mekanisme pertahanan dikendalikan komputer menutup paksa The Hive, yang membuat Alice dan Spence hilang ingatan. Efek hilang ingatan tersebut bisa bertahan 4 jam. Pasukan itu ditugaskan Umbrella Corporation untuk menyelidiki apa yang terjadi. Mereka curiga ada seseorang yang meretas keamanan komputer The Hive. Setelah berhasil membobol pintu masuk, mereka pun mulai masuk ke dalam The Hive. Mereka memeriksa lift, namun ternyata semua lift rusak. Mereka pun terpaksa lewat jalur anak tangga. James menjelaskan sistem keamanan The Hive memiliki julukan Red Queen. Red Queen merupakan kecerdasan yang sangat pintar mengendalikan sistem keamanan di dalam The Hive. Itulah alasan pasukan diterjunkan ke dalam The Hive. James bercerita kalau 5 jam yang lalu Red Queen mengamuk dan membunuh semua pekerja di dalam. Camping lab yang terendam air, mereka terkejut melihat mayat yang tewas tenggelam. Karena jalur mereka terhalang air, mereka pun berputar ke jalan yang lain dan terpaksa melewati ruangan yang bernama Dining Hall. Meskipun bernama Dining Hall, namun tempat itu tidak seperti ruang makan, malahan terdapat banyak sekali kontainer air yang di sana. James menyuruh J.D. dan Ryan menjaga Matt yang merupakan orang sipil untuk diam di sana. Sementara James dan yang lainnya akan masuk menuju ruang server Red Queen untuk mematikan sistem keamanan The Hive agar mereka lebih leluasa memeriksa. Sesampainya di suatu ruangan, anak buah James yang bernama Captain menghack pintu yang ada di depannya dan berhasil. Dan beberapa anak buahnya masuk ke dalam, berjalan menyelusuri lorong. Baru sebentar berjalan, tiba-tiba lampu di lorong tersebut menyala. James kemudian melanjutkan perjalanan. Dia menghack pintu masuk ruangan Red Queen dan berhasil. Pintu pun terbuka. Namun tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba sistem keamanan Red Queen aktif. Pintu-pintu di lorong itu menutup. Beberapa orang terjebak di dalamnya. Namun di depan mereka, tiba-tiba muncul laser berwarna biru. Laser itu memotong jari anak buah James dan memotong kepala anak buah yang lainnya. Di depan mereka, laser kembali muncul dan membunuh anak buah James. James berhasil menghindar, namun laser kembali muncul. Laser ini berbentuk jaring yang tidak mungkin dihindarkan. Alhasil James pun terpotong berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, Kaplan berhasil mematikan sistem keamanan tersebut. Namun terlambat, semua orang di dalam lorong telah tewas. Kaplan pun shock. Namun bagaimana lagi, misi ini harus diselesaikan. Cerita, dia dan Alice berhasil masuk ke dalam ruangan server Red Queen. Di dalam ruangan itu, Kaplan memasangkan alat untuk menonaktifkan Red Queen. Saat Captain dan Alice beraksi, tiba-tiba muncul hologram perwujudan Red Queen. Red Queen memohon pada Alice dan Captain untuk tidak mematikan Red Queen, atau sistem keamanan The Hive akan mati. Kemudian kejadian mengerikan akan terjadi. Namun Captain yang emosi karena Red Queen telah membunuh beberapa rekannya, bersikeras untuk mematikan Red Queen, dan Red Queen pun berhasil dimatikan. Semua tenaga listrik di dalam The Hive mereset ulang dan pintu-pintu keamanan terbuka kembali. Di dalam Dining Hall, Ryan mendengarkan suatu pergerakan. Dia pun memeriksanya. Dia melihat karyawan The Hive berjalan agak aneh. Dia mencoba membantu. Ternyata orang itu malah menggigit tangannya. Jadi kemudian datang dan mencoba menolong. Jadi memperingatkan orang itu agar mundur. Namun secara aneh orang itu malah bergerak maju. Ryan kemudian menembak orang tersebut berkali-kali sampai termental dan meninggoy dunioi. Citi dan Ryan bingung dengan apa yang barusan terjadi. Tak lama kemudian, Kaplan dan yang lainnya datang ke tempat itu. Matt diam-diam mengambil kunci borgol yang terjatuh. Ren terkejut kalau James dan beberapa orang lainnya telah meninggoy dunia. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa orang bertingkah aneh mendekati mereka. Itu adalah karyawan The Hive yang berubah menjadi zombie. Mereka pun menembaki zombie-zombie itu yang semakin banyak. Beberapa tembakan mereka mengenai kontainer dan meledak hingga membuat mereka terlempar. Saat shock, Alec melihat kilasan memori dirinya sedang berbicara dengan seorang wanita. Melihat yang lain sedang sibuk, Man memanfaatkan untuk membuka borgol di tangannya. Sementara itu, JD berusaha membuka pintu Dining Hall. Namun, ia lupa kata sandinya. Setelah pintu berhasil dibuka, di dalamnya muncul bulan zombie hingga menangkap JD. Ren berusaha menolong, namun sia-sia. JD pun meninggoy dunia. Dari dalam kontainer, muncul sesosok makhluk mengerikan keluar dari tempat tersebut. Kaplan, Ryan dan Spence yang panik terpaksa kembali masuk ke dalam ruangan Red Queen. Di tempat lain, Alice memasuki sebuah ruangan. Dia melihat kandang-kandang gunggung, tapi tak ada satupun gunggung di dalamnya. Kandang-kandang itu sudah berlubang. Alice pun memeriksa semakin dalam. Namun, dari belakang muncul gunggung aneh penuh dengan luka berlumuran darah. Itu adalah gunggung zombie. Gunggung itu langsung mengejar Alice. Alice pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata, di dalam ruangan terdapat sapam zombie.
Alice pun melompat dan menendang zombie itu hingga meninggal dunia. Alice lalu mengambil pistol dari satpam zombie tersebut. Tak berapa lama kemudian, gung zombie berhasil masuk. Alice pun keluar mengunci gung itu di dalam. Namun, ternyata di luar ada 7 anjing zombie menunggunya. Alice pun menembaki gung zombie tersebut dengan pistol yang ada di tangannya. Setelah pelurunya habis, ternyata masih tersisa 1. Alice kemudian melompat dan menendang anjing zombie itu. Alice kaget karena ia memiliki kanuragan yang hebat juga ya. Pindah di tempat lain, Matt memasuki ruangan dan memeriksa sekitar. Di atas sebuah meja, Matt menemukan sebuah tanda pengenal yang bernama Lisa. Matt kemudian memeriksa berkas Lisa yang ada di sana. Matt kaget saat melihat kemunculan zombie di luar sana, namun zombie tersebut tidak bisa masuk. Matt pun melanjutkan aksinya. Tiba-tiba, dari belakang Lisa datang menemui Matt. Ternyata Lisa juga sudah menjadi zombie. Dia menyerang Matt. Beruntung Alice datang dan Lisa pun tumbang. Ternyata Lisa adalah sosok yang ada di ingatan Alice. Alice ingat kalau sebelumnya ia akan membantu Lisa membongkar kejahatan yang dilakukan Umbrella Corporation. Matt terlihat terpukul. Ternyata Lisa adalah adik kandungnya. Matt bercerita kalau Matt dan Lisa adalah detektif kepolisian yang sedang menyamar menyelidiki keanehan di dalam Umbrella Corporation. Lisa bekerja mencari bukti kejahatan Umbrella Corporation yang melakukan penelitian ilegal, rekayasa genetika dengan membuat virus yang sangat mematikan untuk kepentingan militer. Lisa pernah melaporkan kalau dia memiliki koneksi yang akan membantunya membobol The Hive. Namun, nyatanya Lisa sendiri malah terjebak dan menjadi zombie. Mendengar hal itu, Alice terdiam 1000 bahasa. Dalam situasi yang sulit ini, Ryan menjelaskan kalau waktu yang mereka miliki tinggal sedikit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, salah satu akses masuk ke dalam The Hive adalah pintu baja. Kalau tidak ada jalan lagi, Alice pun berencana menghidupkan kembali Red Queen. Mereka pun masuk ke dalam ruangan server. Alice kemudian menyuruh Kepler memasang pengendali arus pendek di komputer Red Queen yang dikendalikan oleh remote, dan Red Queen pun kembali aktif. Matt bertanya kepada Red Queen, apa yang sedang terjadi di sana? Red Queen lalu menjelaskan kalau di dalam The Hive, mereka mengembangkan terobosan baru yang disebut virus T, di mana virus itu digunakan untuk kepentingan militer yang sangat menguntungkan. Setelah infeksi virus T, maka seorang manusia akan tewas, namun fungsi kerja tubuh mereka akan tetap berjalan. Virus T yang mengendalikannya. Virus T yang mengendalikannya merubah menjadi zombie. Para zombie yang terinfeksi virus T akan terus bergerak karena didorong kebutuhan makhluk hidup yang paling sederhana, yaitu makan. Mereka akan selalu lapar. Cara efektif membunuh zombie adalah menembak kepalanya. Beberapa saat yang lalu, Red Queen mendeteksi kebocoran virus T yang masuk ke dalam saluran udara. Alhasil, semua karyawan The Hive terkena infeksi. Red Queen tidak bisa membiarkan virus itu tersebar dari The Hive. Maka dari itu, ia mengaktifkan sistem keamanan dan membunuh semua karyawan The Hive. Alice kemudian berkata kalau mereka memiliki remote pengendali arus pendek. Jika Red Queen tidak membantu keluar dari The Hive, maka mereka akan mematikan Red Queen dari jauh. Mereka kemudian masuk ke dalam saluran udara mengikuti arahan Red Queen. Beberapa saat berjalan, tidak disangka, muncul sekumpulan zombie yang menggembung mereka. Alice kemudian mengajak yang lainnya naik ke atas pipa. Mereka pun berusaha naik. Di sini Ren melihat JT sudah menjadi zombie. Dia kemudian kembali digigit. Dia pun terpaksa menembak JT. Di tempat lain, Alice dan yang lainnya masuk ke dalam sebuah ruangan melalui lubang udara. Di sana, Alice tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia akhirnya ingat semuanya. Ingatannya telah kembali. Alice ingat bahwa ada penawar dari virus T, yaitu cairan yang berwarna hijau. Alice tahu di mana lokasi penawar itu berada. Dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh genangan. Alice lalu berkata jujur kalau koneksi yang diceritakan Lisa sebelumnya adalah Alice itu sendiri. Alice ingat kalau dia yang akan membantu Lisa. Alice ingat lokasi penawar itu disimpan. Namun, setelah dicari, penawar virus itu telah hilang. Tidak ada di tempat. Seseorang telah mencurinya. Beberapa saat kemudian, di ruangan yang sama, Spence mengatakan sesuatu. Ternyata sebelumnya Spence mendengar percakapan Alice yang akan mencuri virus T dan diserahkan kepada Lisa yang akan mengungkap kebobrokan Umbrella Corporation. Spence lalu mendahului Alice. Spence masuk ke dalam The Hive lalu mencuri semua virus T dan penawarnya. Spence juga yang telah melempar virus T hingga tersebar ke penjuru The Hive. Spence berhasil keluar sebelum Red Queen mengunci The Hive. Dia lalu mengambil pistol lalu mendorongkannya ke arah Alice. Spence menjelaskan kalau dia terpaksa mencuri virus karena di luar sana seseorang bersedia membeli virus T dengan harga yang sangat tinggi. Alice mencuri virus T untuk menghentikan aksi Umbrella Corporation, namun Spence mencurinya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Spence menjelaskan kalau dia berhasil membawa koper berisi virus T dan antivirusnya masuk ke dalam sebuah kereta.
Namun dia lupa kalau Redcon memiliki sistem keamanan sampai ke dalam villa. Dia juga terkena tenaga syaraf dan hilang ingatan, sampai mereka menemukannya di dalam kereta. Koper itu masih ada di dalam kereta. Di tengah perbincangan, dari belakang zombie mengikut Spence. Spence menembak zombie itu dan kemudian kabur meninggalkan Alice yang lainnya di dalam ruangan. Spence berhasil mencapai kereta. Ia pun membuka koper dan mengambil antivirus. Sewaktu ia akan menyuntikkan antivirus tersebut, seekor monster datang menyerangnya. Spence pun tewas mengenaskan. Redcon menjelaskan kalau monster itu hasil eksperimen dari virus D. Setelah monster itu memakan DNA segar, maka monster itu sebentar lagi akan bermutasi menjadi lebih kuat. Dan benar sekali, monster itu berubah wujud semakin besar. Redcon akan membantu Alice keluar dengan satu syarat. Dia harus membunuh Rain, karena Rain sudah terinfeksi. Meskipun Rain diberi antivirus, hal itu akan sia-sia karena dia sudah terinfeksi cukup lama. Kemungkinan untuk sembuh sangatlah kecil. Rain kemudian mengambil sebuah kampak dan memberikannya kepada Alice. Rain menyuruh Alice membunuhnya agar mereka bisa pergi. Lalu, tiba-tiba di balik kaca datang sang monster. Mereka pun tak punya banyak waktu. Di momen ini, bukannya malah membunuh Rain, Alice malah menghancurkan komputer Redcon di dekat mereka hingga konslet. Tak disangka, tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata Kaplan masih hidup dan membuka pintu itu dari luar. Mereka pun segera pergi. Mereka pun mengunci monster itu di dalam ruangan dan mereka berhasil kabur. Di samping kereta, mereka melihat tubuh Spence tewas mengenaskan. Mereka pun masuk ke dalam kereta. Saat Alice akan masuk, tiba-tiba Spence bangkit lagi menjadi zombie. Dengan nafsunya, Alice membacok kepala Spence. Dia kemudian masuk ke dalam kereta yang mulai berjalan. Dalam perjalanan, Alice menyuntikkan antivirus ke tubuh Rain dan Kaplan. Setelah itu, Rain tak sadarkan diri. Untuk berjaga-jaga, Alice memegang pistol. Ternyata Rain masih sadar, dia belum menjadi zombie. Namun, tiba-tiba monster zombie merobek kereta. Serangan itu mengenai lengan Matt. Monster itu berhasil masuk dari depan dan melempar Kaplan keluar dari kereta. Matt kemudian menutup pintu gerbang dan kemudian mengunci pintu belakang. Namun sayang, monster itu berhasil menjebol gerbang tersebut. Alice pun menembaki monster itu namun sia-sia. Dari belakang, Matt menyerang monster itu menggunakan pipa besi yang tergantung. Monster itu lalu menunjukkan lidahnya ke arah Alice. Beruntung Alice berhasil menghindar dan malah menangkap lidah monster itu dan menusuknya. Ancaman tak sampai di situ saja. Ternyata Rain berubah menjadi zombie dan menyerang Matt. Matt pun terpaksa menembak Rain tepat di kepalanya. Matt kemudian membuka pintu kolong kereta dan berhasil membuat monster itu tersengat listrik dan terbakar. Monster itu berhasil dikalahkan, dan akhirnya juga kereta itu berhasil mencapai villa. Alice dan Matt berhasil keluar tepat sebelum pintu baja menutup The Hive selama-lamanya. Di dalam villa, Matt merasakan sakit bekas lukanya. Alice kemudian berusaha menyuntikkan antivirus. Belum sempat membuka koper. Dari luar beberapa orang memakai APD lengkap masuk. Orang-orang itu berkata akan membawa Matt ke program Nemesis karena melihat lukanya bermutasi. Orang itu kemudian membuat Alice tak sadarkan diri. Singkat cerita, Alice pun terbangun dari rumah sakit yang dengan beberapa impuls menancap di tubuhnya. Setelah melepaskan impuls-impuls itu, Alice membobol pintu baja yang terkunci. Alice pun berjalan keluar dari rumah sakit. Dia merasakan hal aneh saat dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Jalanan terlihat kacau. Ternyata semua orang telah terinfeksi virus D. Dan berakhirlah cerita film Resident Evil ini guys. Gimana? Enaknya Mimin lanjut ke cerita selanjutnya atau enggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian terhibur dan seperti biasa jangan lupa follow semua sosial media kita dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.